Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Soleha. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait implementasi Big Data melalui Hadoop. Baiklah, pertama kita akan masuk ke materi sejarah dari Hadoop. Hadoop terinspirasi dari makalah yang ditulis oleh ilmuwan dari Google pada tahun 2003. Proses development dimulai pada saat proyek Apache Notch yang kemudian dipindahkan menjadi bagian dari proyek Hadoop pada tahun 2006. Hadoop pertama kali dikembangkan oleh Doug Conter dan Mike Cavarella yang saat itu bekerja di Yahoo pada tahun 2005. Perbedaan signifikan dari Big Data antara Hadoop dan Google itu dilihat dari sistemnya. Kalau dari Hadoop itu menggunakan sistem open source, sedangkan dari Google menggunakan sistem closed source. Pada tanggal 23 Januari 2008, Hadoop ini mengalami peningkatan secara terus-menerus. Banyak dari perusahaan secara global telah menerapkan sistem pengolahan data menggunakan Hadoop seperti Yahoo, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pengertian Hadoop. Hadoop atau Apache Hadoop adalah software bebas atau open source yang ditulis dalam kerangka bahasa pemrograman Java yang terdistribusi dan scalable. Hadoop ini dibangun berdasarkan algoritma MapReduce yang terinspirasi dari Google. Google juga menyarankan bagi pengguna Hadoop itu menggunakan sistem berkas, yaitu GFS atau Google File System, di mana Google File System ini digunakan untuk mengolah data dalam jumlah yang besar. Hadoop sendiri bisa dijalankan dalam satu komputer saja, ataupun dalam klaster yang memiliki berbagai jenis komputer, di mana yang menggunakan satu komputer ini hanya digunakan pada saat pelatihan, sedangkan untuk mengimplementasinya ke dalam aplikasi itu menggunakan klaster yang terdiri dari berbagai macam komputer. Kemudian yang ketiga yaitu Framework Hadoop. Framework Hadoop ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu Hadoop Distributed File System, HDFS. HDFS adalah sebuah sistem berkas yang terdistribusi dengan high availability yang dapat menyimpan data pada mesin komoditas. Digunakan untuk menyediakan bandwidth yang sangat tinggi yang diagregasi ke seluruh klaster. Berkas itu dibagi menjadi blok data, dan blok data ini memiliki panjang yang baku dan terdistribusi secara keseluruhan klaster. Kemudian framework Hadoop yang kedua yaitu Hadoop MapReduce. MapReduce adalah sebuah teknologi untuk mengelola data dalam jumlah yang besar. Terdiri dari 2 fitur yaitu Map dan Reduce, di mana Map sendiri adalah untuk mengolah data yang akan digunakan dalam pengolahan data, sedangkan Reduce adalah meminimalisir penggunaan data yang tidak penting dalam pengolahan data. Pada MapReduce ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap Map, kemudian tahap Shuffle, dan tahap Reduce. Untuk tahap Shuffle dan tahap Reduce ini digabungkan menjadi satu, yaitu menjadi tahap Reduce. Tahap pertama yaitu tahap Map. Di tahap Map ini adalah membagi data menjadi subset yang lebih kecil. Kemudian data tersebut dialokasikan atau didistribusikan ke tahap selanjutnya, itu tahap Reduce, di mana pada tahap Reduce ini melakukan pengumpulan data kembali dan menggabungkannya ke dalam beberapa jenis output yang berbeda dan dapat digunakan kembali. Kerangka MapReduce ini mengolah data secara paralel dan menyeluruh pada sistem sehingga menghasilkan final output. Kemudian kita masuk ke framework yang ketiga yaitu Hadoop Yarn. Hadoop Yarn berasal dari kata Yet Another Resource Negotiator. Makna Hadoop Yarn adalah sebuah platform manajer sumber daya yang bertanggung jawab terhadap sumber daya komputasi dalam sebuah klaster dalam mengatur penjadwalan penggunaan aplikasi. Kemudian kita masuk ke framework yang keempat yaitu Hadoop Common. Hadoop Common ini menyediakan tools dalam bahasa pemrograman Java yang digunakan oleh user yang menggunakan sistem operasi konvensional seperti Windows, Mac, dan Linux agar data-data di dalam operasional tersebut bisa dibaca. Karena data-data tersebut itu merupakan data-data yang berada di bawah Hadoop. Resource Manager di sini berfungsi untuk mengatur resource yang digunakan dalam aplikasi. Sedangkan untuk Node Manager adalah yang mengawasi
pencarian atau research yang terjadi di dalam sebuah aplikasi pengguna. Kemudian kita masuk ke bagian yang keempat yaitu manfaat dan kelebihan dari Hadoop. Yang pertama, untuk volume. Hadoop tuh sangat baik digunakan untuk mengelola data dalam jumlah yang masif. Yang kedua, velocity. Dalam hal kecepatan pemrosesan data, Hadoop tuh sangat bisa diandalkan dalam pemrosesan data. Yang ketiga yaitu variety. Variety ini sangat cocok bagi sistem Hadoop karena menyimpan data-data yang sangat beragam di dalamnya. Selain memiliki manfaat dan kelebihan, Hadoop juga memiliki kekurangan di dalamnya. Yang pertama yaitu tidak cocok untuk OLTP atau Online Transaction Processing, di mana OLTP sendiri yaitu proses transaksi dilakukan secara real time atau secara langsung menggunakan komputer yang berhubungan dengan jaringan. Lalu yang kedua, Hadoop itu tidak cocok untuk OLAP atau Online Analytic Processing, di mana teknologi ini digunakan untuk menata database bisnis besar dan mendukung kecerdasan bisnis di dalamnya. Lalu yang ketiga yaitu Hadoop sendiri tidak cocok untuk DSS, di mana DSS di sini dimaksudkan adalah Decision Support System. Sistem ini dimiliki oleh perusahaan untuk mengambil keputusan atau dijadikan sebagai pendukung keputusan yang diambil oleh perusahaan untuk progres perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian kita masuk ke bagian yang keenam yaitu implementasi dan teknologi di balik Hadoop. Hadoop merupakan suatu kemajuan dalam bidang analisis big data yang mampu menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar atau kita sering kenal dengan istilah big data. Terdapat beberapa perusahaan yang sudah mengimplementasikan Hadoop di dalam menunjang kinerja perusahaannya seperti Yahoo, Facebook, dan New York Times. Kemudian kita masuk ke bagian terakhir yaitu teknologi di balik Hadoop. Teknologi di balik Hadoop ini terdiri dari beberapa item. Yang pertama yaitu Care Hadoop. Care Hadoop ini terdiri dari HDFS atau yang kita kenal dengan Hadoop Distributed File System dan MapReduce. Yang kedua yaitu Data Mining. Data Mining ini merupakan application programming interface untuk menunjang agar MapReduce ini bisa dilaksanakan. Lalu yang ketiga yaitu data NoSQL, merupakan database yang tidak menggunakan relasi antara tabel dan data yang disimpan secara fleksibel. Lalu yang terakhir yaitu software pendukung lainnya. Di sini software pendukung lainnya ini untuk mendukung mengatur distribusi data dan pemrosesan data ataupun mengatur input ke dalam Hadoop dari sumber data yang bersifat streaming. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kekurangan dalam penjelasan materi tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.